Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Episode kali ini tentunya tema yang akan kita diskusikan sangat menarik. Tapi sebelumnya, nanti kita akan bahas ada sebuah komentar dari Bu Tanti yang sudah masuk via WhatsApp. Terima kasih Bu Tanti, nanti akan kita bahas bersama dengan Om Bob. Nah, untuk Anda yang juga akan kirim komentarnya, langsung aja dikirim via email ke apapun yang Anda mau @gmail.com atau via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi, 0878 5590 7788. Nah, Om Bob, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin buat beberapa orang udah sangat sering terdengar. COVID-19. Nah, COVID-19 di Indonesia kok kayaknya tuh nggak selesai-selesai gitu. Kenapa Om Bob ya? Ya, katanya sekarang kan kita harus bersahabat dengan COVID-19. Karena anyway, di mana-mana itu nanti virus ini juga tidak akan hilang. Jadi sepanjang nanti vaksinnya ini belum bisa ditemukan, ya kita memang harus hati-hati ya. Artinya jaga kesehatannya harus hati-hati supaya kita jangan ketularan. Jadi kebudayaan untuk cuci tangan dengan sabun, ya, jalan kemana-mana pakai masker, ya, itu harus dijalanin. Jadi jangan sampai kita teledor, badan kita lemah, sehingga virus COVID-19 itu masuk. Itu kita jadi celaka. Tetapi sepanjang ini vaksinnya belum ditemukan, apakah kita tidak bekerja? Gitu dia. ya kan susah ini. Apalagi ini sekarang, bayangin ini sejak Februari kan Indonesia sudah mulai agak banyak gitu ya. Februari, Maret, April, ini udah 3 bulan kan? Nah, ini mau masuk Mei udah pertengahan bulan ini. Waduh, ini diperkirakan kan Juni, Juli, Agustus, ada yang ngomong sampai Desember ya, karena kurvanya itu belum landai. Ya, ini yang memang menjadi susah. Nah, kalau penanganannya Om Bob di Indonesia ini sebenarnya sudah benar atau belum Om Bob? Ya, kalau dari pihak atasan itu sudah benar ya. Udah benar. Jadi memang ini dianggap PSBB macam-macam itu sudah jalan. Diperkirakan secara sporadis memang yang kena corona ini kan masih ada, tapi sporadis ya, tidak berbareng-bareng begitu banyak ya. Oleh sebab itu pemerintah kan melonggarkan supaya lah transportasi umum sudah mulai boleh jalan ya. Karena kalau memang lockdown itu artinya tidak boleh bergerak sama sekali. Itu rasanya kan ya memang berat ya, belum siap kan. Karena kalau lockdown, artinya lockdown betulan kan orang nggak boleh kerja, tidak boleh keluar rumah, harus di dalam rumah semua. Bayangin ya, Indonesia yang luasnya segini gimana ya, dan pemerintah belum siap. Artinya belum siap itu begitu you berani lockdown, itu pemerintah bertanggung jawab, harus memberi makan sama orang yang di rumah itu. Ini nggak cuman uangnya mungkin bisa lah ya, masih ada tuh pemerintah ya. Tetapi sarananya gimana? Infrastrukturnya gimana yang ngatur? Ini kesulitan besar. Jadi memang untuk menghindari virus COVID-19 ini memang diperlukan musuhnya itu adalah kita sendiri. Ya, kita mau nggak menghindari virus ini? Caranya ya tadi, jaga kebersihan. Physical distancing harus jalan, ya. Jadi harus makannya sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, berjemur matahari. Ya itu kita berani nggak melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kayak kemarin sudah ada beberapa moda transportasi yang sudah mulai dibuka, justru malah banyak orang di situ gitu. Apakah ini sebenarnya tanda-tanda yang baik atau sebenarnya jangan dulu Om Bob? Ya. Sebetulnya kalau bilang jangan dulu ya enggak ya, ada betulnya juga ya. Cuman masalahnya pelaksanaan di lapangan ini yang repot. Sekarang kan kita dengar tuh ya, di toko-toko online itu bayangin syaratnya untuk bepergian naik pesawat
Apa? Ya dia punya surat tugas. Surat tugas. Nah, katanya surat tugas itu bisa dicari. Iya, 70.000 Bob. Terus harus ada keterangan sehat bebas COVID, ya kan? Bagaimana? Bisa dicari juga. Ini yang membuat kacau semua. Terus setelah itu bahwa pesawat terbang itu harusnya kapasitasnya dikurangi jadi separuh. Ternyata tidak. Ya, jadi physical distancing itu tetap jalan. Dan kita kalau lihat di airport itu uyel-uyelan. Wah, ini gimana? Jadi sebetulnya itu politik dari pusat, dari pimpinan atas itu sudah betul. Cuman di lapangannya itu bos-bos lapangannya ini yang nggak beres. Terus terang ini orang-orang kita itu nggak bisa melawan dirinya sendiri dan tidak disiplin. Beda dengan di Jepang misalnya. Ya, mereka sadar sekali sehingga lebih cepat. Tapi itu memang pure berdasar atas kesadaran masyarakat atau sebenarnya ada cara lain Bob ya? Ya, memang kesadaran masyarakat itu kan kalau tidak ada konsekuensinya ya seenaknya sendiri. Nggak muncul. Kita lihat kemarin PSBB ya. Ada yang naik sepeda motor berduaan, marah, dicegat karena bukan dari satu lingkungan, kan tidak boleh itu aturannya. Ya supaya betul-betul aman ya. Tapi marah. Terus ada yang naik mobil, suami istri berdampingan ya. Marah juga. Loh, ini istri saya kok nggak boleh duduk di samping saya. Padahal di rumah juga satu rumah gitu ya. Ini makanya ini jadi ini semua kan tidak disiplin ya. Sebetulnya ada contoh yang sangat baik. Ini di Tiongkok sana, di Wuhan. Itu kemarin kan sudah dinyatakan selesai urusannya. Kehidupan sudah seperti semula. Restoran sudah buka, bar sudah buka, supermarket sudah buka, mall sudah mulai buka ya. Tetapi belakangan ada lagi yang terjangkit kena Di Wuhan. Iya, di Wuhan ada juga yang kena. Ini belakangan ini. Ya ada 2 orang. Itu orangnya udah gede. Ya artinya gede itu udah Dewasa. Tua. Yang satu umur 80, yang satu umur 84. Oke. Ya, ternyata mereka tinggalnya di daerah ya kalau kita ngomong itu daerahnya bukan di kota persis tetapi agak pinggiran yang agak daerahnya agak kumuh-kumuh gitu, agak kotor lah ya. Itu dia kejangkit lagi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya ini kan tetap harus dikarantina dan dimasukkan di rumah sakit. Tetapi camatnya dan pejabat-pejabat aparat di daerah itu dipecat semua. Oh ya? Iya. Karena standarnya sana orang kalau keluar rumah harus pakai masker. 2 orang yang kena tadi itu dia tidak pakai masker. Ketahuan. Berawal dari melanggar berarti ya? Iya, jadi kepala desa sana namanya camat atau apa hampir mirip di sini, camat sama aparatnya itu dipecat semua. Gak bisa apa-apa. Tapi kalau di Indonesia apa bisa mecat bupati? Ya kalau nekat ngawur ya, artinya di sini itu bukan ngawur, tetapi kalau ada yang pekerjaannya lolos, misalnya satu kota dinyatakan PSBB, kan berarti kan orangnya harus sesuai dengan protokol kesehatan tadi itu, ya. Tapi kok ternyata banyak yang melanggar. Lah itu kalau di Tiongkok sana kan langsung pejabat yang bersangkutan dipecat. Kalau di sini kan enggak. Ya jadi seenaknya. Enggak apa-apa lah, ini namanya manusiawi lah ini. Jadi tidak ada disiplin, tidak ada penegakan hukum yang tepat, sehingga terjadilah masalah COVID-19 ini yang berlarut-larut. Sekarang semua orang kan sudah pada bingung, sudah bosan di rumah. Iya. Di rumah kan, rumahnya kan ya tidak sehebat-hebat konglomerat atau hebat pejabat-pejabat yang kaya itu ya kan, rumahnya kan ya biasa-biasa saja ya. Oh ya lama-lama kalau di rumah terus ya senewan. Oke, kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa kita tunggu komentar Anda via email di apapun yang Anda mau @gmail.com.
atau WhatsApp di 0878 5590 7788. Oke, 0878 5590 7788. Om Bob, tadi kita udah sedikit bahas seputar COVID-19 yang ada di Indonesia yang belum juga selesai. Ini kalau di Amerika gimana ya? Ya, Amerika kan juga pusing ini. Mengalami situasi COVID-19 ini, kalau nggak salah yang meninggal nomor 2 di dunia ya. Iya, nomor betul. 1 sekarang bukan Italia tapi Inggris. Iya, Ya, betul, nomor betul, 2 Amerika. Ya, banyak sekali yang meninggal. Dan juga sana kan negara demokrasi tulen. Negara demokrasi sejati. Dan negara maju pula. Ya, HAM-nya nomor 1. Iya. Ya, itu banyak. Di California seluruh sana demonstrasi semua, demo, tidak mau tinggal di rumah. Ya, maunya bebas. Negara kita bebas, demokrasi, saya mau apa aja bisa. Nah, itu juga menjadi sulit ya. Tapi ada satu cerita yang menarik. Bahwa ini ceritanya itu ada orang suami istri, istrinya tinggal di Shanghai di Tiongkok, suaminya ada di Washington. Oke. Punya anak 2. Pada saat Tiongkok kena COVID-19 ini, mereka berdua secara jarak jauh ya. Sekarang jarak jauh kan bisa bicara pakai video call, pakai macam-macam itu kan banyak itu ya. Google Meet bisa, pakai Zoom bisa ya. Lah itu bicara. Akhirnya mereka nganggap karena di Tiongkok itu COVID-19-nya keluar, ada lagi repot. Amerika waktu itu masih oke, Santai. masih fine ya, dianggap Amerika bebas, nggak akan ada gitu. Maka mereka memutuskan kalau 2 orang anaknya itu dikirim ke Washington. Kemarin sekolah di Shanghai-nya kan sekolahnya ditutup dulu ya kan. Lah anaknya dipindah ke Washington, ikut bapaknya, di sana melanjutkan sekolah lagi. Dipikir Amerika lebih aman. Betul. Lah namanya juga apes ya. Ternyata Amerika belakangan kena COVID-nya ini kan cepat sekali. Karena ya tadi itu banyak yang tidak bisa disiplin diri kan. Masih seneng kumpul-kumpul di bar kalau malam dan sebagainya itu. Nah, sekarang suami istri ini rundingan lagi. Kan yang penting nasib itu kan anak ya. Kalau udah sepuh-sepuh ya oke lah, yang penting anaknya lah gitu kan. Nah wes, anaknya itu akhirnya berdua itu memutuskan kalau anaknya ini harus kembali ke Shanghai. Kirim balik Shanghai. Balik ya, karena Shanghai sudah selesai urusan COVID-19 ini kan. Nah, sekolahan juga sudah mulai dibuka. Lah Amerika sekarang lagi susah seperti itu, COVID-19-nya lagi merajalela. Wah, ini rasanya sekarang aman di Shanghai, gitu kan? Lah, sang ibu terbang sekarang pergi ke Washington untuk menjemput anaknya. Sampai di airport sana, kelihatannya kok nothing happen, nggak ada apa-apa. Pemeriksaan kesehatan itu relatif nggak ada, masih santai-santai aja. Nah, dia pikir, waduh, ini sudah ada wabah seperti ini kok penanganan kesehatannya, kontrolnya kesehatan ini masih biasa-biasa saja, sangat longgar. Nah, terus dalam tempo tidak lebih dari 36 jam, dia langsung udah kembali ke Shanghai, 2 anaknya tuh dibawa. Bapaknya tetap tinggal di sana karena dia kerja di sana ya. Nah, ini ceritanya mulai seru. Ya, kita coba mikir ini. Begitu dia mendarat di Shanghai, dia terasa betapa bedanya tingkat kehati-hatian sebuah negara di dalam menghadapi COVID-19 ini. Dia bersama anaknya itu harus menunggu di dalam pesawat itu 2 jam. Ada petugas kesehatannya yang datang naik, ditanyain, kamu kemarin di mana, kemarin kemana, sejarah kesehatannya gimana, suhunya berapa, macam-macam. Terus kamu nanti di Shanghai mau tinggal di mana, ya kan? Semua ditanyain semua. Udah 2 jam semua penumpang ditanyain itu baru boleh turun. Setelah turun itu dicek
kesehatannya ya, bagaimana dicek lagi ya, harus antri lagi, imigrasinya dicek, semua dicek, itu memerlukan waktu yang sangat teliti. Terus terakhir dia dilakukan yang namanya swab test ya. Tes kesehatan apakah ini ada virus COVID-19-nya atau tidak. Pada saat dia berangkat turun itu kan pakai bis. Itu bisnya sudah ditentukan. Tempat duduk nomor berapa, tempat duduk nomor berapa sampai berapa, bisnya nomor 1. Yang nomor sekian bisnya nomor 2. Ya nomor 3. Diatur semua, udahan ya. Dan tidak boleh pindah-pindah. Betul-betul diawasi semua. Petugas-petugasnya yang datang itu semua pakai baju astronot. Jadi betul-betul ini very serius. Nah, itu setelah diperiksa-periksa masih ada satu hal lagi. Apa itu? Jadi handphone dia harus diinstal aplikasi untuk memantau kesehatan dia. Handphone si ibunya ini? Ya, ibu dan 2 anaknya itu. Itu harus diinstal aplikasi untuk melaporkan atau situasi kesehatannya dia. Wow. Ya, ini kan orang dari luar negeri yang daerahnya daerah yang lagi kena COVID-19 kan. Oke. Setelah itu dia duduk menunggu hasil swab. Swab testnya itu kan diperlukan waktu kira-kira 3-4 jam baru tahu. Berarti masih di bandara itu ya? Masih di bandara. Ya, pada saat pemeriksaan ini udah keluar dari bandara, dekat bandara itu ada lapangan, ada gedung olahraga yang dijadikan pusat untuk melakukan swab test. Nah, pada saat menunggu itu ya servisnya bagus ya. Dikasih makan roti, ya, dikasih susu import. Ini dari orang asing Amerika kan minumnya susu kan mestinya susu yang qualified ya dari luar negeri lah ya. Sesuai dengan kebiasaannya ya. Udah puas sekali. Setelah dilakukan swab test itu kan bareng-bareng tuh penumpangnya 100 lebih itu ya, 200-an. Itu semua ya artinya ya, deg-degan. Ini kalau positif gimana gitu ya. Wah, ini luar biasanya itu. Ternyata semua penumpang dinyatakan negatif. Luar biasa. Wow. Nah, sekarang negatif kan bukan berarti tidak membawa virus. Karena ini masih punya masa inkubasinya itu 14 hari kan. Jadi mereka diwajibkan untuk melakukan isolasi. Nah, ya. Setelah itu isolasi. Ditanyain, kamu tinggalnya di mana? Saya tinggal di apartemen daerah tertentu sana. Ya, kamu boleh tinggal di apartemen sepanjang orang-orang di apartemen sana tidak keberatan kalau you tinggal di sana. Ya, itu kan diwakili sama yang namanya Persatuan Penghuni Apartemen ya. Itu di sini kan juga banyak itu. Nah, kalau itu oke, baru you boleh tinggal di situ. Tapi nggak cuma itu. Manajemennya apartemen itu juga harus ACC. Ya. Oke. Kalau ada yang tidak ACC, ya udah, you nggak boleh marah. Ya, mau saya penduduk sana kok nggak boleh tinggal di sana ya. Tetapi jangan khawatir. Kalau sana nggak bisa, you harus mengisolasi diri yang disediakan hotel. Oh, tapi gratis? Oh, enggak. Ya, enggak ada yang gratis ya. Tapi harganya terjangkau. Oke. Ya, hotelnya itu sudah cukup bagus, ada 2 tarif. Ada yang $30 semalam, ada yang $60 semalam. Tinggal you mau suka yang mana. Tapi secara kebersihannya udah oke semua ya. Oh ya, tadi waktu dites swab menunggu itu mereka kan tiduran di bed itu ya. Dikasih selimut, macam-macam. Pokoknya servisnya bagus sekali. Dan ada televisi yang bisa nonton acara-acara video on demand ya. Jadi enak saja ya, walaupun deg-degan tapi enak ya. Nah, tadi kembali ke hotel tadi $30 sama $60. Tinggal milih yang mana. Nah, setelah itu ternyata dia kan di ACC. Manajemen apartemennya sama persatuan warga apartemennya itu setuju bahwa dia boleh isolasinya di apartemennya. Nah, dia diantar di sana. Antarnya juga pakai bis yang sama. Diantar ya, Bob ya? Diantar. Pakai bis yang sama tadi turun dari pesawat itu. Wow. Betul-betul. Dan itu dikawal sama orang-orang yang pakai baju astronot itu. Ya. Jarak antara airport pemeriksaan kesehatan sampai ke apartemen itu 13 jam.
13 jam. Ya, bayangin ya. Jadi saking hati-hatinya supaya jangan sampai orang ini betul-betul lolos. Nah, kalau di Indonesia gimana? Kemarin yang masuk di rumah sakit itu di Kalimantan atau mana itu lari. Itu sudah jelas bahwa itu tuh kena COVID-19, tapi lari. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih dengerin Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Dan kita masih di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Oke, kita terusin lagi ceritanya ya. Tentang seorang ibu yang kembali dari Amerika ke Shanghai bersama dengan kedua anaknya dan melalui pemeriksaan yang sangat serius dan super ketat di Bandara Shanghai. Dan itu pun berlangsung berjam-jam. Nggak cuma itu, sampai di airport dia tidur kan malam jam 2 atau jam berapa, pokoknya 13 jam baru sampai di apartemen isolasi. Dia kan sudah ada aplikasinya itu, dia harus lapor suhunya dia berapa. Besok pagi jam 9 itu sudah ada petugasnya datang dari departemen kesehatan, totok-totok pintunya apartemen, cek suhunya, betul nggak kamu masih baik atau tidak, sehat atau tidak. Wow, dan itu sehat? Yes, sehat. Jadi betapa seriusnya menangani ini. Ya, kalau bisa nanganinya seperti ini, bisa disiplin seperti itu ya, saya kira nggak sampai lama akan selesai. Nah di Indonesia lari. Mungkin ketika kita orang Indonesia dengar cerita kayak gitu, mungkin salah satu responnya adalah ya ampun ribet banget sih gitu ya. Iya. Jadi ini kan termasuk teori antara efisien sama efektif. Kan enggak bisa kalau orang mau efektif terus pengennya praktis-praktis saja efisien, ya enggak bisa. Ya, jadi di tempat kita itu belum sadar bahwa kalau mau sesuatu yang baik itu pasti melalui jalan yang agak ribet. Di sini ribet sedikit sudah nggak mau. Sepeda motor SOP-nya harus pakai kaos tangan, dicegat marah. Gimana? Karena nggak praktis mungkin gitu ya. Iya. Jadi saya kira ya kalau memang mau cepat-cepat oke ya harus seperti ini. Hukumnya tepat, jalannya. Kalau salah ya betul-betul dihukum. Kalau melanggar ya dihukum. Di samping masyarakatnya harus sadar bahwa ini musuh yang tidak kelihatan. Ya, kalau kita lihat tuh di Italia, di Jerman itu tentara-tentara itu diterjunkan untuk supaya orang-orang jangan nekat. Ya, tapi kalau di Indonesia ini ya tadi cerita kita tadi itu ya. Sekarang boleh pergi ya, tidak boleh mudik. Nah, contohnya tidak boleh mudik. Apa yang terjadi? Ada perusahaan travel gelap. Oh iya. Ya asal bayar 700.000, tidak peduli you tanya jalannya gimana, dia punya jalan tikus. Bisa sampai daerah, bisa lolos dari checkpoint ya. Bahkan ada truk-truk juga yang angkutan barang tapi dia mengangkut manusia kan, Bob? Nggak cuma itu truk-truk pengangkut mobil. Itu loh, mobil kalau beli mobil baru dari Jakarta kan dikirim di daerah itu kan istilahnya kan dipikul. Dipikul betul. Ya, dipangku atau dipikul itu ya. Jadi satu truk terbuka bisa sekaligus mengangkut 4 atau 5 biji mobil. Mobil baru yang untuk diserahkan ke dealer-dealer itu. Nah, ini yang namanya mudik itu ditariknya 700.000 atau berapa, orang-orang itu disuruh masuk di mobil yang digendong itu. Ya. Tapi herannya ada juga loh, Bob, yang mau nggak apa-apa, aku masuk. Iya. Nah ini kan semua tuh berpikir cara bagaimana tidak memikirkan kesehatannya orang lain, yang penting egonya. Pokoknya saya kepingin mudik. Yang cari makan nekat tadi itu, bayangin kalau satu mobil diisi 3 orang, itu ada 5 mobil, 15 sampai 20 orang kan, 700.000. Wow. Dia pikir kapan lagi bisa dapat penghasilan banyak, ya kan? Jadi mungkin kayak kita beliin dulu Bob, antara ancaman atau peluang ini. Iya, jadi ini repot. Ya, jadi dia seperti itulah, polisinya yang pusing kan. Wah, gimana? Harus disuruh kebalik atau gimana? Takutnya juga pasal 68 damai. Nah, itu udah repot juga. Kalau sudah pasalnya jalan damai, nah, lolos lagi.
Om Bob, saya jadi ingat di daerah Karanganyar itu ada sebuah tempat wisata yang telaga seperti itu, yang akhirnya dia berubah fungsi jadi karantina untuk pemudik. Oke, satu sisi ini menjadi karantina 14 hari para pemudik yang datang di daerah Karanganyar itu untuk mereka stay, dapat fasilitas di situ oleh pemerintah desanya, tidak boleh ditengok, kalaupun ditengok ada jaraknya segala macam seperti itu. Nah, sebenarnya yang jadi penasaran saya, berarti ini kan secara nggak langsung menyiapkan untuk orang-orang yang nekat mudik kan Om Bob ya? Ya, kita nggak ngerti maksudnya apa. Tapi kalau yang namanya karantina, mestinya kalau 14 hari itu ya tidak boleh ditengok. Oh udah, kalau emang karantina ya karantina, jangan setengah karantina. Ini karantina plus. Karantina plus. Paling suka kan begitu, karantina plus. Artinya plus. Karantina tapi boleh ditengok. Itu nggak boleh, yang nengok itu jangan bawa virus. Ya walaupun jaga jarak. Tapi kalau udah karantina tuh nggak boleh ketemu sama orang. Yakin 14 hari kemudian dia bebas. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Selamat datang kembali di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Aji Wasita bersama Om Bob. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kalau kita akan membahas komentar yang masuk dari Bu Tanti. Nah, Bu Tanti sempat mengirimkan pesan suaranya. Kita dengerin dulu yuk. Nama saya Tanti. Saya itu kan pedagang online ya, pedagang musiman. Pas musim puasa menjelang lebaran itu saya selalu dapat orderan kue-kue kering dan sejenisnya lah. Ketika saya masuk di daerah yang memesan dagangan saya tuh, saya diberhentikan, ditanya mau kemana. Saya diwajibkan untuk cuci tangan dan disemprot. Bisa dibayangkan loh Om Bob, kalau banyak yang bawa, aku mungkin bisa basah kuyup ya. Saya mohon Om Bob mau memberikan tip-tip buat saya untuk menghadapi ini semua supaya saya itu tetap semangat. Itu dia Om Bob. Niat hati ingin ikut protokol kesehatan, tapi kalau semprot lagi, lama-lama basah kuyup dong. Ya memang ini sekarang situasinya seperti ini itu kan panik ya, banyak orang yang panik, banyak pejabat yang panik ya, dipikir caranya ngatasi virus corona ini banyak yang bikin namanya apa itu rumah disinfektan. Nah ibu kita ini juga repot kalau dia tugasnya itu jualan barang nganter-nganterkan sama outlet-outletnya. Setiap lewat daerah tertentu harus disemprot disinfektan di dalam rumah disinfektan itu ya. Itu ya nggak cuma basah kuyup. Ya disinfektan ini kan juga belum tentu aman untuk orang. Itu tuh mengganggu kesehatan. Begitu disinfektannya masuk, kehirup napasnya, masuk ke paru-paru, apa yang terjadi? Ya disinfektan itu bukan untuk manusia, tapi untuk barang-barang. Ya, jadi akan repot. Ya, jadi memang ini sering-sering ada peraturan yang kaku. Dipikir kalau orang sudah disemprot menjadi aman. Lah, tapi yang disemprot itu nggak aman. Kalau kita lihat itu mestinya yang paling perlu disemprot itu sepatunya. Karena dia jalan. Sepatunya itu harus disemprot. Boleh, tapi jangan badannya. Ya, ini bahaya. Begitu badannya gimana? Menghirup udaranya, kena kulitnya, kena matanya, kena hidungnya, macam-macam gimana? Kan nggak bisa. Jadi ini memang protokol kesehatan ini memang harus betul-betul under control ya, yang tetap harus aman bagi manusia. Ya, saya jadi ingat itu. Waktu Presiden Amerika itu pidato, itu kan tiap hari itu kalau Donald Trump itu kan memberi wejangan harian. Bagaimana mengatasi virus corona ini ya. COVID-19 ini katanya dia kan mati karena disinfektan. Nah terus dia sempat ngomong, gimana? Apakah kita tidak lebih baik minum disinfektan? Itu orang juga bingung ya. Ini presiden kita ini kok ngomongnya gini itu guyonan atau tidak? Semoga guyonan lah Bu. Iya, mestinya kan guyonan. Ya, tetapi konon ada orang yang nekat. Saya ikut petunjuk presiden. Wah. Ya, itu ada gambar tuh gelas ya. Dikasih on the rock. Dikasih es batu ya, on the rock.
Nah itu pinggirnya ada disinfektan mereknya Dettol. Ya, seperti dianggap minum whisky saja. Wah, mati orangnya ya kan. Jadi mestinya ya seperti ini ya, kita kasihan ya Bu Tanti tadi itu. Mestinya Bu Tanti ini juga harus berani adu argumentasi. Jadi kalau begitu lewat daerah situ ya harus ngomong, maaf ini saya baru saja lewat 2 menit yang lalu itu sudah disemprot. Jangan disemprot lagi, saya keberatan nih nanti saya nanti malah jadi sakit dan sebagainya. Jadi memang harus ada satu cute and cute perlawanan ya. Jangan cuma manut saja. Ya. Kalau tidak masuk akal ya ngomong. Ya, jadi jangan sesuatu yang tidak masuk akal ditelan mentah-mentah. Ya, kita yang rugi sendiri. Tapi kalau mengenai masuk dalam ruangan sebuah toko atau sebuah rumah, di depannya ada tempat cuci tangan pakai sabun, ya itu diikutin aja. Ya, karena sekarang memang virus itu kan kalahnya sama sabun. Ya, kalau kita bisa pakai sabun, itu virus itu kan dibungkus sama minyak. Minyak ini sama sabun, deterjen hancur. Jadi mati virus itu. Nah, itu dilakuin aja. Karena toh yang punya toko, yang punya supermarket kan juga pengen pengunjung itu harus betul-betul aman supaya pengunjungnya dia maupun pemiliknya atau pegawainya itu kan aman. Yes. Oke, Ibu Tanti terima kasih banyak ya partisipasinya ya. Untuk Anda yang juga akan kirim komentarnya untuk bisa kita diskusikan di sini, silakan kirim via email komentar Anda ke apapun yang Anda mau @gmail.com atau via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi, 0878 5590 7788. Out of the box. Membahas apapun yang Anda mau. Oke, selamat datang kembali di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau barengan Awang Ajiwasita dan Om Bob. Nah, Om Bob, dari diskusi kita tadi, sepertinya kesadaran kita sebagai warga negara yang patuh dan taat itu sangat diperlukan ya. Itu malah bisa bikin penanganan COVID-19 di Indonesia ya nggak cuma ya. COVID-19, tapi kehidupan bermasyarakat di Indonesia akan jauh lebih baik ketimbang sekarang. Ya, karena sekarang ini dianggap hukum itu bukan menjadi hukum betul, tetapi bisa dipermainkan. Ya, bukan dipermainkan dengan sengaja, tetapi orang-orang yang bertugas mengawasi hukum itu sering-sering hatinya itu kurang keras. Hatinya itu penuh iba, ya. Kalau kelihatan orang nangis, kalau kelihatan orang cantik, itu hatinya langsung luluh, ya. Kelihatan orang yang ganteng, luluh. Wah, apa ya betul orang ini itu memang nggak benar? Apa betul orang ini nggak jujur? Itu dilihatnya dari appearance-nya, bukan dari apa yang dia lakukan. Ini yang harus dikoreksi, ya. Jadi anyway, semua itu bisa diatasi kalau penegakan hukum di Indonesia ini betul-betul dilaksanakan dengan baik. Dan aparat-aparatnya itu betul-betul jiwanya itu mengabdi, sudah tahu betul tugas dan fungsinya dia itu apa, itu pasti ya negara kita nanti akan menghadapi masalah apa aja mungkin enteng. Tidak ada masalah seperti ini. Sekarang ini waduh, atasnya bilang A, pelaksana di lapangan itu nggak beres, ya. Banyak jalan menuju Roma. Ya tadi itu surat kesehatan beli saja di toko online, surat tugas beli saja 70.000. Nah ini yang ngecek gimana? Ya, tapi kalau memang betul-betul ini dilakukan betul, petugas yang ada di airport, ada orang bawa surat keterangan, oke, ditelepon. Tunggu dulu, kita cek apa betul mengeluarkan surat ini. Tapi itu banyak banget loh, Bob. Iya, nggak apa-apa harus begitu. Kalau memang mau serius, iya. Kalau mau serius ya begitu dicek. Ya kemarin katanya ada rumah sakit apa itu kan, yang pakai apa itu ya, itu katanya ngeluarin dari itu. Tapi ini rumah sakit M tadi itu udah mengeluarkan statement kalau dia nggak pernah seperti itu. Nah ini kalau M telepon, ya kan? Hei dokter, hei bos, apa you ngeluarin surat ini? Ya kan? Memang betul, ya oke. Ya kan? Tidak, tangkap orangnya.
langsung masuk buen. Karena ada usaha pasti itu ya. Iya, gitu ya. kalau sudah seperti itu ya lancar. Semua nggak berani. Nah, ini enggak, asal ada surat. Kalau ditanya ini apa betul? Wow, calon penumpangnya mendelik. Apa? Lu bro, lu nggak tahu saya. Kamu nggak tahu siapa saya ya? Itu kan sering terjadi itu. Ya. Kalau sudah terjadi seperti itu gimana? Ya jadi harus di backup. Nah ini siapa yang backup? Ya pemimpin di lapangan terbang itu, angkasa pura itu. Jangan terus waduh saya udah instruksikan. Tetapi yang kerja membeli. Lah cuci tangan kan? Supaya menghindari masalah kan cuci tangan terus dia. Nah kalau seperti itu repot. Nah terus Bob, supaya semuanya bisa berjalan lancar, enaknya gimana ini? Iya kalau memang semua harus jalannya sesuai aturan ya ada contoh di Wuhan itu. Ya contohnya pakai masker. Ada yang tidak pakai masker. Ya wis. Hukum. Camatnya kan dipecat. Nah ini juga begitu. Kalau ada di airport sudah bawa seperti ini ternyata terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dikendaliin. Itu yang nggak becus itu siapa? Ya pemimpinnya tuh. Kan dipertanyakan, "Loh, kamu kerja apa? Emangnya makan gaji buta?" Ya kan nggak beres itu. Kasihan. Pemimpin kita yang di atas tuh kasihan. Aturannya ada benar tapi di bawah nggak benar. Oke. Well, menarik sekali diskusi kita kali ini. Om Bob, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan kita masih tunggu komentar Anda. Silakan kirim via email apapun yang Anda mau @gmail.com, itu alamatnya, atau via WhatsApp di 0878 5590 7788 ya. Sekali lagi 0878 5590 7788. Sampai ketemu lagi. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau.